Tapi semenjak kayak tahu kayak oh ya lo berharga, tahu lo gini, tahu akhirnya baru bisa lihat oh anjir itu udah toxic banget. Kalau misalnya kita nggak ada landasan apa we can never see kalau misalnya itu tuh salah gitu. Selamat datang di Tembak Podcast, tempat ngobrol anak koperasi by Kopnus Pos. Bam. Nah, teman-teman, ini adalah episode perdana kita. Perdana. Daripada belepotan gue yang ngomong dah. Ya. Oke, kenalin tak kenal maka tak sayang ya, elah basi ya. Oke, langsung aja kenalin gue Dio dan ini partner gue Ino. Udah. Jadi kita Singkat berdua banget. adalah Dio dan Ino. Ya gitu aja ya. Garing ya, Garing ya, biarin lah ya. Ini episode perdana ini. Ya, yang penting banyak viewers ya. Dan buat teman-teman yang lagi nonton, ini adalah episode perdana. Tadi gue udah ngomong lagi ya, karena gue kadang-kadang juga agak sedikit nervous. Tapi gak apa-apa, ini episode perdana. Gue udah 3 kali tuh ngomong episode perdana tuh ya. Nah, nggak seru kalau misalnya podcast ini ada yang nonton, tapi nggak ada sebutannya, men. Nggak ada sebutannya. Jadi sebutannya apa tuh? Karena kita kan tempat ngobrol anak koperasi nih, ya kan? Gimana kalau yang buat yang nonton kita panggilnya adalah temen ngobrol? Tembrol. Enggak. Ngobrol. Teman ngobrol aja ya. Oh iya. Sebentar nih. Lu bilang temen ngobrol apa tadi? Tembrol. Tembrol. Temen? Ngobrol. Iya. Ya gitu aja sih. Nggak keren sih, men. Tapi terima kasih. Tapi, tapi ya udahlah ya itu. Jadi kita panggilnya temen ngobrol aja supaya anak-anak yang nonton juga tahu bahwa anak-anak koperasi itu ternyata punya tempat buat ngobrol yang asik, men, gitu loh ya kan. Gak cuma lu di sekolah ya kan, ke koperasi ngapain sih? Ya beli topi pramuka. Beli topi pramuka atau Koperasi enggak sekarang nggak pensil gitu. 2B yang tajam kayak ada artis layangan putus tuh kan tajam tuh kayak pensil 2B dagunya. Dagunya. Iya. Fisik lo mainnya. Men, nggak boleh enggak. Goreng. Gue biarin aja udah, ntar juga ada editor cut. Oh iya. Ya kan yang bagian editingnya cut ntar. Nah, gue mau jelasin, boleh taruh nggak sih? Ini berat anjir. Boleh sih. Iya. Capek anjir. Nah, dah. Jadi gue mau jelasin dulu kenapa namanya tempat ngobrol anak koperasi. Ya. Kenapa tuh? Kenapa? Karena Why? kita Anak? koperasi. Iya. Karena kita anak koperasi. Jadi podcast ini kita disupport penuh sama Kopnus Pos. Pos, ya kan? Kalau kalian boleh lihat nih di belakang nih. Ikuti kita. Follow us. Ya. Kopnus Pos. Kopnus Pos. Facebook, Twitter, Instagram, sama channel YouTube-nya. Jadi jangan lupa untuk. Friendster udah nggak ada, ya. Jadi nggak usah di-follow yang kalau ada Friendster. Apalagi MIRC. MRC. Nggak main. Lu lebih tua dari gue. Enggak, lu aja. Ya udah. Nah, hari ini sebenarnya kita kedatangan bintang tamu yang Masih muda, cantik, seksi, waduh, smart. dari tadi lu terus. Oh, Gantian. Sorry, ntar lu nggak ngomong ya. Oke, ya. Cantik, muda, terus sudah berpengalaman, ya kan, mandiri, ya kan, terus habis itu juga dengar Pokoknya sih keren udah mulai banget sih. jadi kepala keluarga, men. Padahal Masih muda, cewek jadi kepala keluarga. Nah, penasaran nggak? Lu penasaran apa penasarin? Gue Dio sih. Iya, lucu loh. Di situ lu dapet di situ. Iya. Ini udah mulai nggak lucu sebenarnya, tapi ya udah tanpa memperpanjang apa yang pendek dan memperpendek apa yang panjang, langsung aja kita panggil ya Bintang Gaby kita. dan Bianca. Tepuk tangan dong. Kita sambut Gaby dan Bianca. Terima kasih ya 20.000 orang yang udah nonton. Yang ada di studio, nanti kameranya diarahin ke belakang biar kasih lihat itu udah ngantri-ngantri mau masuk soalnya. Sama itu bayaran apa? Ala-ala yang Iya, iya. Katanya sampai gaduh ya? Sampai gaduh. Wah, parah. Ini biasanya lebih rame lagi biasanya. Ini karena kita batasin supaya kalian juga nyaman. I see. Kan karena ini perdana cuy, ya kan. Nah,
Tak kenal maka tak sayang. Nah, Ya, El. lah gitulah gitu Gitu Pak aja, lu. iya sih. Yang kekinian gitu loh. Coba ada nggak? Yang kekinian. Suruh mikir. Tar dulu, ntar gue ngulik dulu. Langsung aja deh. Langsung aja deh, ya. Nah, kita kenal-kenalan dulu Iya, ya. kenal-kenalan dulu. sama Gaby Gaby dan dan Bianca. Ini Bianca. mana yang Gaby, mana yang Bianca nih? Aku Gaby, kita kakak beradik, aku anak pertama. Ya, nah, aku anak kedua. Oh, oke. Bianca adiknya. Berarti ini Gaby, ini Bianca. Mana yang lebih ini tadi udah sebutin ya. Kakak, itu adek. Oke. Beda berapa tahun sih? Aku 24 tahun. Aku 20. Oh, Mbak. Masih muda ya? tahun. Oh, yang bener. Yang bener. Aku masih kuliah semester 5. Oh, serius lu. Shock semuanya. Wow. Berarti udah lama saudaraan ya? Udah. Dari lahir Kak. Kebetulan satu rahim sih. Satu rahim. Iya. Iya. Satu rahim tuh apa yang satu rasi? Cuma emang udah gak ada. Satu rahim sama satu rasi dia tetanggaan, ya. Tapi memang si satu Beda rasi genre ini aja ya? beda genre, iya. Dia lebih ke Kopaja, yang ini lebih ke Metro Mini. Oh, Kesel kalau nggak? TJ yang mana? Hah? Aduh, Dede jangan. Kamu ikut lagi ngalor ngidul. Jangan. Paham nih doi. Biarlah menjadi receh sebisa mungkin. Yang penting lucu aja dulu, ya. Jok-jok sini banget. Jokes-jokes receh ya. Nah, Jokesnya Den bagus. Iya parah. bagus. Tapi gua ada satu hal nih yang gua mau nanya nih. Lu haus gak sih? Haus sih men. Iya. Kok lu ada minuman? Asik banget. Kita ada bang. Wow. Seger banget lagi parah. Oh, enak banget ya, Kak? Enak ya? Oh itu My Coffee. My coffee. Kita dapat My Coffee. Seger banget, enak banget. Tar dulu. My Coffee ini kan yang ini udah ada ya? Iya. Kok gua nggak ada? Haus nih. Gila lu. Enggak, cuman gue lebih kerennya lagi pas lu ekspresi kaget lu udah. Wow. Iya. Udah kayak stimulat tau lo. Kopi ayam gitu ya kan. Gokil. Apa? Ini beli tadi di mana nih? Di bawah dong. Oh, di bawah. Oh beli? Iya. My Coffee. Enggak. Kita enggak keluar apapun kok dikasih. Oh, sponsor by berarti luar Enak biasa. banget loh. Enak banget. Ice Enak. coklatnya enak banget. Tadi ada aku juga ice taronya. Enak ya? Enak banget. Ya Dompet jadi gua mana ya, buat by My the Coffee way? thank you Nggak banget ada. ya udah support. Mungkin berikutnya bisa kali hostnya. Hostnya haus. Isinya apa? Haus nih. Aduh lucu lagi. Kopnus pos. Apa harus gua deketin? Nggak usah lah. Aus nih. My Coffee. Nah, oke. Udah mulai lucu ya? Udah. Oke. Udah santai nih. Udah santai ya? Udah. Oke, terima kasih sampai sini perjumpaan kita ya. Nggak jangan gila lu. Yang nonton mah dikit ya. Nah, jadi gimana kabarnya nih? Baik banget. Baik banget. Bianca gimana kabarnya? Never been better. Never been better. Nicely done. Tepuk tangan dulu dong. Apa sih? Kenapa ditepuk tangan? Ini nih Bianca. wanita-wanita muda ya bersahaja ya, penuh dengan inspirasi dan Strong woman. strong woman gitu kan. Nah, jadi tadi udah tanya tentang siapa yang kakak, siapa yang adik. Tapi ntar dulu, pasti sering ketukar gak sih lu kakak adik? Dikira. Iya pasti iya karena kan? aku Banget, lebih tinggi banget. kan. Iya, Jadi aku emang lebih pendek. selalu dikira oh ini Kenapa kakak. gitu ya? Kakak adik tuh kalau cewek tuh biasa ada yang lebih tinggi gitu. Iya. Karena aku anak percobaan. Enggak gitu dong gua. Enggak. Sebenarnya gue mau ngejokes di bagian itu, cuman takut. Tapi udah gatel gue kayak ini gitu. Kamu menyerah ini. Nanti ada bener-bener duar ya kan gak enak ya. Jangan. Nah, sering ketukar terus pas ketukar gitu Ditukerin lagi gak sih? lu balikin lagi nggak? Kan kalau reject gitu kan suka ditukar-tukar. Iya. Enggak. Paling Aduh ya Allah. Paling ya kita koreksi enggak gue Iya, langsung adenya ini klarifikasi. kakaknya. Terus orang pasti kayak ya sama kayak kakak kaget. Kok kamu bisa lebih gede gitu? Kok kamu kecil? Gitu. Lebih gede sok gimana? Lebih tinggi. Oh, tinggi, bongsor. Wah, bahaya Iya, wah. iya. Bahaya wah. Oke, men. Kan Oh, udah ditembak. Ditembak. Men, Di ini bawah jangan episode dimulai. perdana. Ini episode perdana. Lu akan sedih kalau bukan. Panjang nggak? Oke, Mas prompter jangan gaji buta dong, naikin. Gue lupa nih skripnya. Ih, kebawahin, cumi. Nah, Bikin lagi beneran. bawah. Wah, ini nih. Makannya siput nih begini nih. Stop sampai situ. Nah, oke. Dengar-dengar ini masih kuliah dua-duanya? Enggak, aku Si kakak teh udah lulus. Oke. Orang Sunda sekarang. Kita campuran. Oh, campuran. Blasteran. Kang Guru Doberman kita. Jadi
denger-dengar katanya udah lulus, yang satu masih kuliah. Kalau yang udah lulus kuliahnya di mana? Aku di Universitas Brawijaya Malang. Bocah ngalam. Yang semua ngomong dibalik-balik gitu. Kan? Sukit. Apa tuh? Tikus. Penting banget. Sugap ngap kan dibalik-balik semua ya kan. Belum aja kepala jadi kaki Arema kepala. dong. Nonton Arema enggak main? Enggak. Oh enggak. Oh enggak suka bola. Sukanya apa olahraga? Basket. Aku lari di Malang. Dulu dia atlet tembak loh. Oh serius nih? Iya nih. Mau saya Air yang rifle, nembak. dia air rifle tapi. Cuy, Iya. kayaknya ada calon pengganti host nih kayaknya. Iya lebih cocok aku ya. Aku Iya, kan tembak. bener. Kamu mungkin versi ceweknya aja ntar. Oh, gitu. Bukan tembak tapi ditembak. Ya, boleh. Iya. Tapi lo ada lakinya. Dan bagus. Dan bagus. Dan Saya bagus. tolong emosinya Oke. diredain ya. Iya. Nah, kan Mbak Gaby ini Cici ya. Ih, aku Jawa tahu. Oh, men, emang dia jualan baju. Iya. Sih. Terus apa dong? Yang jualan baju kan Padang. Lu dong. Oh kayak dia orang Gue Jawa, men. Hah? Jawa. Wih, Lu Jawa? Jawa Pride. Enggak gue Dio sih, gue Dio. Lu dia, gue dia. Iya. Dan lu ya. Oke. Oke. Nih, berapa Malang. Gaby ini kan di Brawijaya Malang ya? Yes, benar. Kamu jurusan apa sih? Aku ambil ilmu komunikasi. Komunikasi. Lu juga Nanti kalau kerja, ngomong-ngomong kerja. sama binatang gitu, komunikasi binatang ada nggak sih? Jurusan gitu nggak ada ya? Enggak, lu enggak sekalian aja komunikasi sama dunia lain. Iya. Enggak, ini dia mau jawab. Ini lagi ngomong sama anjing ya. Lu Itu epic banget. Lu sampai situ lu bener tuh. Iya. 1-0 nih, 1-0 gua cari. Tunggu lu ya. Oke. Komunikasi. Oke. S1 berarti. S1. Oke, S1. Oke, kalau Soalnya kalau misal S12. Iya. Enggak apa-apa. Please. Nggak lucu, nggak Kalau lucu, Kak. S12 kenapa tuh? Nggak. Lanjut Kak. Oh, iya udah. Enggak, soalnya kalau lu nggak lanjut, gue juga bingung lanjutannya gimana. Karena gue udah mulai sempat nyari gitu kan, Iya, tapi terus ya tiba-tiba dia putus tengah jalan, padahal pas lagi. Oke. Jadi Universitas Brawijaya Malang. Nah kalau Bianca, Aku masih semester 5 di Universitas 11 Maret Solo. 11 Maret. Oh, masih libur. berarti masih libur berarti ya? Karena belum 11 Maret. Iya. Gue Kalau nafsu. sekarang masih 11 Januari. Iya. Dapat lagi loh. Ada lagunya, men. Ada 11 Januari bertemu. Oh, itu baru putus. Ya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini ya. Mereka akan nyanyi dulu ya. Enggak. Nah, pada saat kuliah nih, lagi kuliah, berarti angkatan berapa ya lu ya? 2015. 2015 15. berarti 2000 dapat 15. Astagfirullahaladzim. Biasanya kan 2003 Permen ya. permen. Permen apa tuh? Jagoan neon ya. Zaman itu. Zaman itu Iya, ya. dapat banyak masih. Oke, 2015 Bianca 2019. 2019. muda Di banget, 2000 baru 2 tahun 2019. 3 ya, masuk 3 ya berarti. Kakak lulusnya apa aku? Ah, Tahun ketiga betul. Tahun ketiga. Nah, di 2015 berarti udah kurang lebih hampir 7 tahun lulus lah ya. Yes. Nah, pengalaman seru apa sih yang waktu kuliah itu yang nggak bisa lu lupain? Aduh, pengalaman seru di kuliah. Ya, lu kan dari Jakarta ya? Lu dong Jakarta sih? Bekasi. Bekasi. Dari Bekasi sini Oh, kan. Bekasi. Terus lu ke Malang, Brawijaya, ya kan? Mungkin lu nggak dapet live yang di Jakarta misalnya, gue nggak tahu sih ya, apakah boleh lu keluar malam gitu kan? Nah lu kan di Malang nih, di Malang jauh dari keluarga, lu bisa mau pulang malam, mau nggak pulang juga itu kan suka-suka lu tuh. Mungkin ada pengalaman, kenapa tuh kau tunjuk-tunjuk gitu? Oh dia yang nggak mulangin, bukan? Oh kirain. Sebenarnya lumayan seru sih kalau yang di Malang sih. Oh Rizka Sebentar. Siap-siap ya. Sebentar. Siap-siap ya. Ditutup Gua kupingnya deh, tutup kupingnya. gua aja yang kena kita yang kena cahaya gini, muka kita masih normal nih. Dia yang nggak kena cahaya di belakang merah. Udah merah dah. Merah. Nah, coba. Kenapa dari Bekasi plat B jauh banget tuh ke Malang tuh plat L tuh. Malang plat N. N. Ya N, benar. Udah ganti berarti. Jawa. Kemarin masih tadi lu ya aja plat L cumi. Pas Sengaja biar lu kayak bego aja. Anjir, kena lagi gua. Mas Dio terbaik emang. Benar. Oke, dari plat B ke plat N. Kenapa? Kenapa? Sebenarnya nggak tahu kenapanya Ngincer sih. pajak lebih murah ya di Malang ya? Enggak ya? Enggak dong. juga ya, oke. Ilmu komunikasi kan banyak banget di Tapi Jakarta emang tahun gitu. segitu anak Iya Jabodetabek tahun 2015 banyak lagi banget baik ke banget Malang. yang masuk ke Brawijaya. Oh mungkin karena anak-anak sekolah lu
daftar mana sih? Brawijaya bagus Brawijaya gitu ya. Sejujurnya aku dipilihin universitas sama jurusannya dipilihin sama guru les aku. Oh gitu ya. Oh, Karena tadinya emang rekomendasi. nggak belum ada niatan buat kuliah karena Guru lagi les apa tuh? fokus atlet. Guru les apa? Masih sebut Inten. Masa disebutin? Ada Enggak, bukan les maksudnya bimbel. belajar apa les buat bimbel? persiapan Buat persiapan SBM. Oh, kirain Itu guru les guru renang. dapat referral dari Brawijaya. enggak Iya, makanya lu suruh ke sana kan jauh-jauh. iya gitu bisa ya. jadi Gua Di yakin sini banyak, iya nggak sih? Gue yakin Tau tuh nggak? dia jebolan Brawijaya juga. Dia Brawijaya aja, Dia Bos. Brawijaya Anak aja. gua titipan gua jangan lupa. Iya. Wah, dia orang dalam. Jadi orang dalam Terus tuh. mencurigai hal-hal yang kayak gitu. Bener. Bisa. Nah, terus ini belum dijawab nih. Pengalaman tak terlupakan. Aduh, apa ya? Mungkin ketemu Kokasih mungkin di sono. Ya belum lagi. Iya, belum. Masih sama yang lama yang dulu makanya dia merah mukanya. Terjadi intrik. Ini agak jangan dibahas. iya sih kita Kasian nanti pulangnya panjang. Oh iya. Berarti pengalaman tak terlupakannya adalah jangan dibahas. Iya. Iya, jangan dibahas. Tapi kalau mau lu bahas juga nggak apa-apa. Apa ya kuliah nggak ada yang seru sih aku. Serius lu? Nggak Makrab ada. gitu malah kekrapan. Bakar-bakar topi ospek tuh nggak ada. dulu dia Aku serius? Aku ansos kupu-kupu, aku masih nggak ada organisasi Gak ada organisasi. Tahun-tahun awal tuh aku masih sibuk atlet, jadi Lu atlet nggak ada apaan sih? Atlet menembak. Kan tadi udah dibilangin. oh pura-pura kaget deh kagak deh jelek kaget deh Nggak apa-apa. Ayam. Wow. Oh jadi lu atlet tembak. Masih nggak sih? Masih aktif? Masih lu? nggak? Udah nggak sekarang. Udah nggak? tapi di rumah masih Setelah ditembak. Iya. Oke. Atlet tembak. Pencapaian udah ada dong berarti. Ya tingkat-tingkat nasional doang sih aku. Ih, kenapa? doang serem ya Wak sorry banget sorry Gila kayaknya tingkat RT gue udah happy itu. Tingkat RT aja gue udah happy kayaknya. Ini Betul tingkat nembak nasional. kayak film Wanted tau sih? Enggak. kan air rifle di Air sini rifle aku Oh, air rifle. yang panjang. Enggak Alas keren, panjang ya, bajunya alas kayak panjang ya. astronot gitu, enggak keren. Enggak ada Gimana tadi cantik-cantiknya yuk? deh. Gayanya yuk. udah sampai capek Iya. Itu lebih ke ngusir nyamuk sih kayaknya. Oke. Tahu yang nembak. Iya kan? Pencapaian nasional, ya kan. Sekarang kalau di Bianca, nah Universitas 11 Maret. Kenapa pilih Universitas 11 Maret? 11 Kasih tahu yang Maret. jujur ya, tolong. 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 Ya, kasih tahu yang jujur ya, tolong. Karena ini aneh. ini bodoh sih tapi aku dulu biar deket sama mantan Oh my god. ya ketahuan deh semua followers Nah, gue it's okay. It's okay. sekarang. Tapi emang belum move on udah apa? putus. Iya kan? Belum move on. udah Tapi mantan udah lu berarti ganti nggak? juga dari dia udah berkali-kali Oh, udah Buset. siap Terima kasih teman-teman semua. Luar biasa. Jam Saya terbang emang- tinggi, jam terbang. dulu Jam tuh terbang tinggi. stupid gitu loh jadi hidupku tuh dipegang decisionnya sama mantanku jadi kayak Udah putus kan? udah Ya udah Kenapa pindah nggak aja, pindah. Ulang Enggak, lagi lu dari tanya puncak. udah putus berkali-kali itu kenapa? Kenapa? Ada apa? Ono opo. Ada dan bagus. Ada udah deh. Loh, Kan Den bagus bagus itu pacarnya sama ini. ini. Yang ini Den Jaka belum ada. Belum ada. Ini. Ntar dulu nih, sampean senyum-senyum mulu nih. Anakku sehat om. Oh iya. Aduh. Ya, Masuknya ke ranah familia ya. Nah, ini biar jangan macam-macam. Kita blocking dulu nih ya kan. Set. Enggak. Masuk. Lu nanya dari tadi masih belum move on atau gimana? Sebenarnya lu ada apa? ada motivasi apa sih Nah, lu balikin, lu lihat tatap matanya, ya. Lu Ojan ya jadi lu lihat yang lama. Dia lama-lama mimisan tau. Lama-lama mimisan. Sering terjadi itu. Kadang-kadang keluar dari kuping. Nah, kenapa selain pada saat di 11 Maret itu masa nggak ada pengalaman yang tak terlupakan? banyak sih karena itu breakthrough momen di hidupku gitu loh karena kan dari semester 1 nih masih pacaran sama yang itu nggak punya teman nggak boleh basket nggak boleh organisasi kayak jadi cuma boleh kuliah pulang ke kos terus kosnya jauh jadi nggak punya teman kayak gitu-gitu jadi emang hidupnya sama dia terus akhirnya putus pas pandemi 2020 awal Pandemi emang. akhirnya ke rumah kan akhirnya tersadar kan kayak aduh my life is so much more than this kayak gue nggak bisa deh terus-terusan dikekang orang yang nggak jelas yang tukang selingkuh dan lain sebagainya Waduh. toxic banget dan toxic tuh tukang selingkuh lagi kayak Racun barat. racun banget ya saya daerah Jelek lagi. banget lagi sorry banget nih banget Toxic relation. Toxic relationship. Shit ya. Kenapa sampai bisa terjebak di dalam hubungan yang penuh dengan racun barat itu? I think the answer is karena
as a individual gitu belum punya basic apa begitu loh, kayak basic knowledge, basic apa, karena jadi kita nggak punya something worthy over myself gitu. Tapi semenjak kayak tahu kayak oh ya lo berharga, tahu lo gini, tahu akhirnya baru bisa lihat oh anjir itu udah toxic banget. Kalau misalnya kita nggak ada landasan apa we can never see kalau misalnya itu tuh salah gitu. Jadi berdasarkan pengalaman akhirnya lu Akhirnya I'm trying to be better gitu. Karena kalau misalnya di versi ini aja ya gue ditindas terus sama pacar-pacar gue akhirnya. Tapi lu thanks to pandemi ya. Iya, sumpah serius Kak, kalau nggak ada pandemi kan karena ngumpul sama keluarga kan, jadi kayak lebih tersadarkan, kayak ngeliat papa sayang aku banget loh kok. Lu jadi sedih kan jadi. Papa sayang aku banget loh kok. Bisa sih orang lain yang gak ada hubungan darah sama gue malah pukulin gue, malah iya emang abusive, toxic, tukang selingkuh kayak gak ada yang lebih lengkap dari mantanku kan. Lu punya fotonya nggak? Gak ada lagi, udah keblok-blok. Gua ada kenalan tukang santet terdekat sih. Bilang aja mau keluar material apa dari ini. Ada paku, semen, lumayan kan dia jual lagi tuh Gede juga ya, gak robek. Ini eskavatornya sekalian biar gede. Nah, Kakak yang sebagai atlet tembak dong pantatnya. Iya, baru-baru gue juga kena. Dia juga sama korban juga kayak aku. serius? Yang di Malang itu toxic. Toxic juga. Iya, karena aku emang basicnya bucin banget kan. Kita Jadi, berdua sih. Iya, jadi apa-apa tuh iya aja. Kenapa senyum sih? bucin. Pada dasarnya adalah Iya. kita bucin-bucin. Cinta. Penderitaan tiada akhir. Kalau katanya Panglima Tiangkan. Lu banget tuh ya. Mirip sih boleh lu. Jangan dibahas yo. Ini enak nih, nyambit nih, ya kan? Ya. Nah, kuliah udah kita tanya, ya kan? Tapi sebelum kita mau undang kalian pasti kita ngeliat media sosial kalian ya kan? Nah, kalian ini cukup aktif nih di dunia media sosial gitu. Pertanyaannya itu, kenapa memutuskan untuk jadi orang yang aktif di media sosial, khususnya di bagian endorse gitu loh? Awalnya emang niatnya mau begitu atau gimana tuh? Dipaksa keadaan. Apa ya? Sebenarnya dari awal-awal emang aku suka foto-foto gitu dari zaman-zaman SMA tuh emang udah senang-senang kayak gitu foto-foto. Terus belum ngasilin duit apa-apa kan. Terus ternyata makin kesini ternyata ini tuh menghasilkan, walaupun aku belum besar-besar banget, cuman lumayan banget buat nambah-nambah uang jajan. Apalagi sekarang hidup cuman sendiri, jadi Yes. nambah-nambah uang sendiri jajan sih? lumayan. Ya maksudnya sama dede sendiri nggak tapi- dapat pemasukan dari orang lain gitu loh. Udah nggak sendiri dong. Oh iya. Ada Den Bagus nih. Pasti orang kepo Dan Bagus tuh yang mana sih gitu. Iya. Udah ntar aja lu Den lu Bagus kan ntar Den Jaka ntar aja. Nah. Pemasukan dan bagus, bantu pemasukan. Ya kan? Jadi ya sama-sama membangun. Amin. Ada rencana untuk ke jenjang lebih serius nggak? Ada dong. Semangat gue ya. Ada dong. Oh, oke. Lu WO-nya apa gimana? Kakak lu sendiri dicuanin. Gila. Tapi emang cari duit. Ujung-ujungnya kalau misalnya itu jadi bisnis keluarga, We'll never know. iya, TBK cuy. TBK ternyata bisnis keluarga. WO lu belum jadi amat kan? Nah, temen-temen nih ada kameramen, undang aja. Tapi lihat gua, Ini masih jomblo. Agensi. Masih jomblo. Ngakunya jomblo, ya kan? Banyak di sini. Banyak. Bahkan yang nggak tahu diri juga ada. Banyak. Waduh. Nah, gitu. Oke, terus tadi sampai mana sih? Bantuin gue lah. WO. Ya berarti ada rencana untuk serius gitu ya. Nah, terus udah ada tanggalnya nih jangan-jangan? Belum. Oh belum. Maybe next year. Maybe. Not this year. We'll never know. Nggak tahu juga tuh kalau tahun ini dapat rezeki berlebih juga nggak apa-apa. Kalau niatnya baik tuh biasa rezeki. Tuhan buka Amin, jalan. pasti. Yakin. Amin. Nah, terus balik lagi nih ke sosial media gitu ya. Berawal dari akhirnya karena kebutuhan, ya kan. Endorse pertama apa sih? Sorry, tadi kan lu udah Sama jawab dulu nih. nih. Bianca. Coba dari Bianca gimana? Aku sama sih. Alasannya kenapa? Alasan kenapa sosial media dulu ya. Sebenarnya dari SMA tuh nggak tahu kayak banyak orang yang follow aku tapi aku nggak yang Nggak tahu ngasih siapa mereka dia. special content gitu loh. Mereka cuma follow aku for no reason aja. So akhirnya kayak yaudah udah kalau main ke kumpul masa kenapa nggak kita seriusin aja gitu. So akhirnya seriusin awal-awal juga ya masih free endorsement gitu yang belum dibayar, yang masih barter Barter gitu. barangnya, Karena lama-lama Hai Kak boleh minta red card enggak? Gue belum punya red card anjir, saya kita bikin. Itu seru tuh kayaknya. Seru kan Kak, jadi emang kayak impromptu aja kayak udah bikin red card terus ada akhirnya kayaknya terus pertama tuh 50.000 deh. 50.000. Ya, tapi dikasih barang juga produk sama apa mereka. tuh? Produknya apa tuh? I think
skincare deh. Skincare. Nah lu perlu tuh skincare tuh. Ini susah men. Enggak, bukan buat kumis lu. Kumis lu udah kayak geretan itu, korek tau gak lu? Kalau gua nyek ini gua nyala bener. Besok gue cukur men. Lu coba Biar mulus. Oh iya boleh Kan boleh. enak dong nusuk-nusuk. Nusuk kemana nih? Nusuk ke Oh kamu gak suka yang ada kumisnya? Iya. kakaknya setuju kalau adanya jadian sama Dan Jaka ini? Ya coba boleh ke rumah kalau baik-baik sih ya gue. Seru banget jawabannya tuh. Kak, izin. Enak banget. Gua balas dulu ya, cumi asin. Jangan takut, dia Gimana? pemegang Rumah start, saham seafood terbesar. Wih, beneran? Beneran gak sih? 212. Bukan, baru Udah mau bikin. sableng. Oh, udah dua. Jadi makanan seafoodnya ikan semua. Lu cari cumi, kerang apa nggak ada? Nggak ada, Nggak ada. ikan semua. Heeh. Soalnya dia dulunya nelayan. Beneran gak sih? Enggak. Enggak sih. Urek. Kita kan jalan. Udah lah, namanya juga Appreciate usaha. aja. Urek men. Usaha men. Lu pikir lucu nggak usahanya keringetan Iya, anjir. kasus Iya loh. bener-bener gila lu. Ya. Kayaknya butuh itu sih. Kayaknya- apa namanya? Yang Butuh tukang my ketawa-tawa. Iya gitu kayak loh. butuh Iya sih. Bisa ya? Boleh. Jadi Boleh. Itu. kurang Iya, ketawa. Oh. Masnya boleh nanti di sebelah sini. Iya biar lebih santai kan. Nah, Batavia boleh. Ya astagfirullah. Maksudnya sponsor kak- berikutnya kak- boleh. kak- Nah, berarti kan karena kebutuhan akhirnya menjadi lapangan pekerjaan juga nih, ya kan? Otomatis itu menjadi sebuah apa ya kayak rencana finansial kalian lah ya, kalau boleh dibilang. Tapi One kecil of them. banget. Tapi kecil banget sih, ya, karena kecil nggak banget ya. nggak terlalu fokus di situ karena dia juga masih punya kerja. bisnis yang lain kan. Oh gitu. Jadi yang itu ya menurut aku harus fokus sih kalau misalkan emang aku mau gedein di situ kan harus fokus banget kan Yes, di yes. situ. Jadi karena aku masih punya Bisnis lain. pekerjaan yang lain jadinya mungkin belum terlalu bisa langsung gede gitu. Mungkin Jadi itu kalau mau nambah share uang jajan pekerjaan lo di sini, misalnya lo punya, kan kita nggak tahu dia biayain bisnis aku lo kuliah. apa. Oh serius nih? Dia biayain aku kuliah, biayain adek, Wow. biayain kita hidup-hidup enak. Wah parah, ini keren banget. Lu sama kayak kakak gua. Serius. Kakak gua itu cewek juga, sama jadinya kan. Iya. Kakak gue juga cewek. Gitu Iya, doang. Iya, kan gua bilang kan keren. Sama cewek. Bagian mana yang salah? Bener. Enggak dong. Bener. Lu kesel kan? Gua bisa lihat kok yo. Enggak sih, gue kasihan Bianca aja tadi. Anjir nih bocah ya. Nah, dari semua financial yang sudah lu bikin, maksudnya dari ada kerjaan utama, sampingan, menurut lu dengan juga membiayai, ya kan? Itu sebenarnya lu ada kayak tabungan buat diri lu sendiri gak sih? Buat diri sendiri. Oh yes. Wah aku kalau untuk sekarang karena ini baru-baru awal-awal tahap aku ditinggal sama orang tua kan, jadi untuk tabungan diri sendiri tuh nggak ada sama sekali. Jadi emang untuk tabungan satu keluarga. bener-bener Oh. Itu duit per bulan ya udah tahu. Iya, Tentunya udah berapa keluar bakal kan, habis. listrik dan lain-lain plus uang sekolah ada yang kecil kan per bulan kayak gitu udah ada disimpan untuk tabungan. Untuk tabungannya sendiri juga disimpan sendiri. Yuk kita disuruh tanya perihal bisnis sama yang topian tuh. Coba yuk tanya yuk bisnisnya yuk apa aja yuk. Nah tadi kan lu bilang lo selain endorsement, lu punya usaha. Tadi kan lagi ada bisnis. Nah mungkin kalau mau share di sini, lu punya bisnis apa? Misalnya lu punya clothingan atau apa? Nah, iya bener siapa tuh. tahu kan teman-teman follow. Siapa tahu? Oh iya, tolong ya bener lu. di-follow, bener. Mau Di-follow beli dong, please. apa sih? Nah Lu tuh. pinter lu coba. ngambil hati. Enggak, hatinya nggak bisa, susah. Kakak ipar, calon kakak Wih, ipar. kakak ipar. Oh iya. Kakak bagus. Mohon izin. Iya, Zik. Coba. Oke, jadi aku sekarang punya bisnis. Sebenarnya ini bisnis keluarga sih dari papa, karena papa udah nggak ada. Sekarang aku yang nerusin. Itu namanya Sketsa Art and Design. Jadi itu. Ntar dulu men, ini kan ngomong bisnis terus masuk ke keluarga, kita mau ganti ke segmen Oh iya. yang lebih deep gitu nggak sih? Karena kita sudah kenal ya. Udah kenal, Udah kenal, kita obrolannya bakal juga ngomong udah mungkin lebih enak, dalam, gitu ya. ya nggak sih? Jadi ada baiknya kayaknya kita masuk ke segmen berikutnya yaitu Pillow Talk. Bem dulu dong, bem. Bem.
Oke, sudah masuk nih di segmen Pillow Talk. Nah, mungkin penasaran kenapa di depan ini ada bantal-bantal begini ya? Ada alasan cuy, lu tau nggak alasannya? Pada tahu nggak alasannya? Karena pillow adalah bantal. Karena pillow adalah bantal. Udah mau siap dengerin Pillow lagi. talk jadi lu ngomong sama bantal. Oh, iya, Oke. iya. Kita Ada ngobrol. lagi alasan yang Ketutupan, cantiknya nggak kelihatan. gila. Gue nggak bisa ngikutin yo di situ. Gue beli boleh nggak sih ya? Gaya lu yang di situ boleh nggak sih? Lu Tapi lagi gue sale. sebagai kakak sih lebih suka yang banyak actionnya daripada ininya ya. Oh, Oh tenang, nggak tenang, dia banyak actionnya kok. Oh, banyak ya? Lebih actionnya mulutnya dia aja tadi. Ini salah satu action. Cocot action itu namanya. gue mau pulang aja deh, abis ini gue nggak mau banyak ngomong deh. Oh cool. Keren. Berarti harus tinggal satu ya? Gue lu jangan. Jangan men, jangan men. Baru episode 1. Oke, saatnya kita pillow talk segmen. Kenapa pakai pillow? Karena Pillow adalah bantal. gue nggak kelihatan tuh apaan sih. Oke, saatnya ngomong sambil meluk bantal. Karena yang lain belum tentu bisa dipeluk, tapi bantal bisa dipeluk. Asik. Boleh. Oke. Gue Tadi- padahal nggak kelihatan itu, tapi gue ini Iya, dikit lah ya. iya. Iya, lu lihat dong, nggak, kuping gue udah merah. Iya lagi, beneran merah. Karena gue udah sempet agak mikir keras tuh otak Itu gue. merah soalnya baru tindik jadi merah. Oh. Itu yang magnet ya? Bukan. Ini tompel. Pas banget dia tumbuh di Tapi sini. glossy tombel men. Iya, gua pakein itu. Batu Iya, hijau lu. yang buat udah men udah lah. Nah, tadi kita udah ngobrol mulai kenal juga. Ngomongin bisnis tadi, kita lagi ngomongin bisnisnya. bisnis, Ya, ya kan. kan? Gaby. Nah, tadi kan sempat bahas tentang finansial juga ya. Tapi sebelum gue mulai Pillow Talk ini, gue cuman mau nyampein bahwa gue mau menyampaikan 2 pesan ya. Yang pertama? Jadi pesan yang pertama, gue sama Dio dan seluruh kru yang ada di sini sudah mengetahui soal yang papa sama mama ya. Jadi kita semua yang ada di sini mengucapkan kita deeply sorry banget, condolences banget for your loss gitu ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan dan juga papa dan mama di sana happy banget ya. Sih, itu aja sih. Nah, terus itu pesan pertama. Pesan kedua, kita akan membahas hal-hal seperti yang agak sedikit bukan sensitif sih Bray ya. Apa ya Lebih kayak ke motivasi sih men. lebih ke motivasi, inspirasi gitu ya. Kita sharing pikiran aja, sharing thoughts gitu ya. Jadi buat teman-teman yang, Yang mungkin mengalami hal yang sama sama Gaby dan Bianca, ya kan? Apalagi kemarin pas Covid tuh, wah gila. Baik banget Kak. Ambulan tuh kan nggak berhenti ya. Bener, Gue sendiri bener. takut Asli. orang tua gue kenapa. Nah, kan ini jadi teman-teman bisa motivasi how to struggle-nya mereka nih. menurut gue, ya kan? how to Yang survive. tiba-tiba- Survive. Survive. Gila SPD bikin malu aja lu. How to survive juga ya kan. Iya. Jadi the more you know the better lah ya, ya kan gitu. Itu indahnya sosmed sih sekarang, jadi people can tell gitu, oh ya people go through the same thing, jadi mereka lebih semangat. Iya, lebih, betul. Itu the positive of Iya. social media Iya, ya benar. gitu. Oke. Nah, mungkin dari Mas Dio coba. Tadi kan sudah sampai financial ya. Iya, kita tadi mulai Bianca Gaby tadi lagi cerita sedikit soal usahanya kan. Nah, mungkin struggle-nya gimana sih kayak ya sorry tadi ya orang tua nggak ada, terus tiba-tiba lo sebagai wanita kakak anak paling tua gitu lo harus nanggung beban nih, pasti berat banget kan. Adik-adik lo masih harus sekolah ya kan, yang kuliah itu kan biayanya nggak kecil men. Belum lagi mungkin orang tua punya aset yang harus lu kembangin gitu kan, usaha-usaha orang tua yang harus lu jaga, keep on track gitu kan. Gimana growingnya itu mungkin lu bisa share sedikit ke kita gitu. Ya, jadi ini tuh bisnisnya tuh peninggalan papa, jadi aku yang lanjutin. Sebenarnya mungkin kalau orang lain bilang ngelanjutin bisnis orang tua, elah bisnisnya orang tua gampang tinggal ngelanjutin doang, itu sama sekali salah banget kalau omongan kayak gitu. Karena aku bener-bener baru lulus kuliah, langsung baru diajarin dikit-dikit doang, habis itu udah langsung ditinggal gitu. Apalagi ada covid juga. Sebelum covid lagi baru masuk ke sini tuh, itu benar-benar bisnis nol, pemasukan benar-benar nol. Kita benar-benar struggle. Aku sampai yang kayak nggak apa-apa deh, adik-adik sama papa yang makan, aku nggak usah makan, sampai yang kayak gitu. Ada tahap dimana makan tempe kangkung nggak sih kalian? Iya. Aku lagi di Solo,
nggak bisa pulang Kak, karena nggak bisa beli tiket pesawat. Ya daerah mereka makannya kangkung tempe gitu kayak buset itu for the first time pulang ya? banget iya buat nutupin pulang. Kita ulang tahun budgetnya 100.000. Ya aku ingat banget 100.000 tinggal di rekening aku. Terus aduh nggak bisa nih Bianca ulang tahun nggak bisa aku nggak ngerayain sama sekali gitu karena biasanya kan setiap tahun pasti harus ada rayain beli kue ulang tahun aja deh gitu. Biasanya kan gampang kan Kak harvest 300.000 Ya udah tuh tinggal kayak beli, tinggal ya beli udah biasanya. gitu. Terus tadi terus ya udah tinggal 100.000 aku mikir kayak gimana caranya. Ya udah akhirnya aku ingat banget. Aku minta brule. Iya, aku suka masak brule itu budgetnya 70.000 satu itu. Ya udah akhirnya 70.000 sisa 30.000 deh di rekening tapi ya udah tapi nggak apa-apa yang penting Akhirnya bisa ngerayain bisa ulang tiup tahun. lilin dan lain sebagainya. Terus dapat kiriman. Momennya ya. Iya. Tapi masa itu sih, maksudnya aku percaya banget rencana Tuhan tuh baik banget gitu. Dari aku struggle masih ada papah di pas Covid itu udah struggle kan, udah dibentuk-bentuk tuh sama Tuhan sampai gimana caranya. Sampai akhirnya papa pergi pun ya udah It's not ikhlasnya that- tuh nggak iya, nggak betul. berat-berat banget gitu. Berat sih cuma Iya. udah dilatih Tuhan gitu loh. Benar, jadi Yes, ikhlasnya yes. tuh gampang banget, benar. Malah jatuh lebih gini Kak, kayak kita mikir kalau misal kita tenggelam dalam kesedihan terus sampai kapan papa mama lihat kita menderita gitu kan, jadi kayak malah termotivasi ayo Kak tunjukin mereka kita we can be better, Iya, we can betul. live good. Dan gila kalau belajar 2022 ini meskipun baru 2 minggu tapi amazing things tuh keep Bener, coming bener. banget Itu ke baru keluarga Termasuk kita. sampai ngobrol di sini pun nih amazing things Iya banget buat banget, kita Banget gitu ya. loh. Punya opportunity di sini ketemu teman-teman baru itu salah satu hal yang aku syukurin juga Sabi gitu. sih, keren sih kalian, keren banget tuh. Gua sampai nggak bisa berkata-kata, speechless gua. Tapi itu ngomong loh. Gua mau pulang deh. Tapi kalau ngomong masalah susah ya, kayak tadi tuh ulang tahun gitu kan pengen ngerayain. Gue pernah sih kayak gitu men, kayak gue tuh ulang tahun gak punya duit, gue ngerayain sendiri. Waktu itu gue masih kuliah tuh. Gue cuman beli lilin mati lampu. Wah iya. Gue ini, gue tiup. Untung gue gak jadi babi ngepet. Iya baru mau tiba-tiba Baru mau ngomong. Nah, waktu iya. kuliah nih kan, kuliah kan harusnya lu ada temen lu atau mungkin pas lu lagi. Gue kan anak rantau cuy, ya kan? Berarti emang susah sih Kak. Iya, anak rantau. Muka-muka gue kan muka-muka luar. Bener Kak, muka-muka Cina kayak kita kan Iya, gua agak-agak luar, susah diterima iya. ya. Gue kan muka-muka luar, luar Gua bisa Jawa. menerima sih. Iya. Nah gimana? Enggak jadi. Aku baru ngerti. Oh maksudnya itu. Nah, terus setelah akhirnya pelan-pelan mulai menyusun lah ya, apa namanya, Menata keuangan, hidup lagi lah ya. Menata hidup lagi, keuangan, ya kan. Keuangan. Gimana sih caranya Gaby khususnya ya di sini? Karena memang jadi tulang punggung keluarga ya hitungannya sekarang ya. Gimana cara menyeimbangkan lah ya kan kehidupan pribadi, terus habis itu menyeimbangkan sama harus jadi kepala keluarga untuk adik-adiknya gitu loh. Dan juga mungkin secara financial juga pun lo harus seimbangin kan. Iya betul. Nah, gitu. banget, bro. Jadi gitu. Maksudnya gimana gitu caranya? Kalau misalkan iya bener sih kayak isi kepalaku tuh banyak banget cabangnya, bener-bener banyak banget. Adik-adik, urusan rumah, even urusan pompa airnya di rumah ya semuanya ngurusin kan aku gitu. Cuman yang paling aku syukurin juga adik-adikku tuh suportif banget, bener-bener banget. Itu salah satu bener ya, itu salah satu anugerah paling baik yang ada di hidup aku tuh adik-adik aku gitu. Even aku ditinggalin sama kedua orang tua aku, Tisu dong. Tisu. Enggak. even aku ditinggalin sama kedua orang tua aku, kalau nggak ada mereka yang nge-support aku nggak akan bisa jadi sekuat ini. Mereka bisa bantuin di hal lain, misalkan aku emang harus kerja, urusan rumah tuh mereka bisa. Apalagi ada aku yang kecil juga, walaupun masih SD, dia ngerjain semuanya bisa sendirian gitu. Tisu. Jadi, jangan nangis dong. Jangan jadi tepuk tangan makin nangis. Enggak. Bisa jadi. Harus tepuk tangan. Ayo aja lu. Ayo. Jangan tepuk tangan. Ya. Tepuk kaki aja. Terus oke, Kayak and gitu then sih, ya bener-bener. siapa yang jago masak dari kalian bertiga? Aku Iya sih. Aku emang hobi. Oke. Aku Oh, emang hobi masak. Jadi bapak, jadi ibu, Gila kan Kak? jadi kakak, wow. Iya, Jadi iya. pengurus rumah kayak aku tuh sampai kayak kadang ngeliat dia nangis tuh kayak nggak heran gitu loh. Malah bilang banyak yang nangis sih, baru banyak gitu. Iya, Karena iya, emang benar. jadi kalau emang dia lagi Tapi it helps nggak ketika nangis itu? it helps It sih. Jadi helps, aku iya. ngasih Jadi keluar ngasih dia emosinya. space juga gitu loh. Dia kayak
there are some days yang yaudah gue mau on my own kayak process everything kan. Jadi kayak yaudah akhirnya kita bukan ninggalin, maksudnya ngasih dia space. Nanti dia malam-malam makan malam apa deh. Jadi kayak keren banget tameng mukanya tuh, topengnya tebel banget sumpah. Makasih loh. Mas Thank you. bertopi. Ini lu kasih dong. Udah. Kan lu yang dikasih. Iya maksudnya abis dari itu dari Bianca ke lu kasih. Balik lagi. Gue gak dikasih sama Bianca. Lu mewek kagak? Ingusan doang. Mewek. Ya kan. Nah, terus jadi akhirnya kalian ini sama-sama support supaya sama lain. Banget, akhirnya banget. balance tuh ya kan Banget. semuanya. Mungkin kalau nggak sekuat ini ya sisterhood kita, mungkin nggak ada yang waras sih Kak. Kayak bisa bayangin Serius, nggak bisa sih jadi kayak wah aku tuh sampai papa meninggal tuh yang sampai anxiety attack, bangun jam 3 pagi lihat setan di mana-mana, yang kayak emang udah sampai related tuh psychology gitu loh. Tapi akhirnya Lu sampai bisa ngelihat. iya, jadi kayak halusinasi tuh jelek banget gitu loh Kak, karena emang ditinggal tiba-tiba rumah kosong, rumah gede tapi kosong kan, kayak itu empty-nya tuh lebih lagi. Berarti gitu. kalian bertiga sekarang Literally bertiga, Mbak juga pulang pergi. Jadi emang wah Udah kosong hidupnya banget. bertiga aja gitu. Makanya kalau misalnya enggak Mungkin saudara gitu ada yang bantu gitu. enggak. Ya, dan basicnya kita dididik sama papa mama tuh emang apa ya, emang mandiri banget gitu loh. Jadi kita Jarang minta tolong. untuk minta tolong orang lain, pasti karena kita yakin kita bisa sendiri kayak gitu. oke. Kayak gitu sih maksudnya. Tapi ya dari banyak, maksudnya kesusahan hidup kita bukan cuma pas papa meninggal, tapi udah bertahun-tahun lalu mama juga cancer kan 2018. Jadi emang dari 3 banyaknya tahun. dari banyaknya proses kehidupan itu bener-bener yang jadi nguatin kita satu sama lain. Banget. Tadinya aku nggak begitu deket sama Bianca karena dia individual banget. Aku kerjanya anaknya main dulu. doang Kak, SMA kerjanya pulang malam dimarahin mama, udah. Akhirnya mama meninggal kan kayak anjir tinggal satu woy gitu. Terus mana jarak papa dan mama tuh jauh banget. Jadi mama tuh masih muda, papa tuh 14 tahun lebih tua, tapi yang belum meninggal mama. Ya, Jadi kita makin banyak mikir tet- kan, iya, papa udah nggak muda, papa meninggal umur 65 tahun ini, tahun kemarin 2021. Jadi kayak mikir oh ya, sisa berempat udah sama-sama rapuh, ya daerah decided untuk ya udah gue harus jadi family man nih, kalau enggak gue bisa kehilangan momen lagi. Jadi selama 3 tahun hidup berempat sama papa, nggak ada penyesalan karena we did our best. Kita udah sayang papa, udah misalnya udah give our best to him juga. Jadi kayak ketika dia meninggal ya sedih kangen, tapi bukan sedih penuh penyesalan gitu loh. Bukan sedih penyesalan karena I know for sure kita udah give our part untuk service dia as sebagai anak kan, anak perempuan, kita ngalahin dia kayak yang ke rumah sakit jam 5 kakak nyetir pagi-pagi nganterin dia check up dan anything. Jadi kayak when he's gone kayak oh ya daerah kita tahu ini yang terbaik untuk ketemu mama, tapi emang PR-nya untuk kita bisa survive bertiga di dunia ini. Nah, tadi kan ngobrol soal juga menjalani bisnis keluarga nih. Salah satunya adalah sketsa art and design. Yes, benar. Papa pelukis atau Papa- sketsa Iya, jadi papa basicnya seniman. Oh, Akhirnya seniman. dia punya perusahaan. Jadi itu emang buat decoration, terus sculpture kayak gitu-gitu. Pokoknya anything about art itu bisa kita buat kayak gitu. Kalau kakak pernah ke ada berarti ada workshopnya ya? ada Nah, kalau pernah ke Central Park yang pohon Natal 30-an meter. Oh iya. Papa yang buat Ya, udah kayak 6 gitu-gitu, tahun, udah 6 decoration tahun. shopping center. Jadi kayak kalau gitu. bisa dibilang hidup kita enak sebenarnya, cuma emang perginya cepet banget gitu. Jujur pas kuliah, Jujur Li nih ya. Jaksa Dari abis. aku lahir sampai aku kuliah, Nggak pernah aku nggak pernah susah gitu loh. Terus kayak aku sampai nanya, karena aku percaya hidup tuh roda gitu Iya, kan. benar. Terus aku sampai nanya, aku mungkin ini nggak tahu sih mulut aku yang salah atau apa, tapi aku bingung gitu. Ih Tuhan, kok hidup kita gue enak terus ya. kok nggak miskin-miskin Jangan sih? besok nih susah, jangan besok nih susah. Apa kapan gitu loh susahnya. Dan ternyata benar, setelah aku kelar kuliah, ya disitulah aku jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi aku yakin ketika jatuh itu ya manusia lagi ditempa untuk bisa Iya, naik iya. lagi kayak gitu. keren sih. Jadi maksud gue akhirnya boleh nggak sih kalau gue bilang kayak dewasa dipaksa untuk cepat Dipaksa dewasa untuk gitu. Iya, Iya betul, sih. betul banget. Apalagi adekku ya ampun. Adek lu masih kelas berapa sekarang? Pas sama SD, Enam Kak. SD. Tapi dewasanya luar biasa, pengertiannya luar biasa, nggak neko-neko, nggak egois. Jadi kayak bener-bener yaudah living as a
right human being gitu bener. loh, nggak Bisa, ada iya benar-benar. kayak anak kecil kan banyak maunya kan kak, Iya, mau bener, ini, bener. mau apa, dia tuh nggak ada, dia tuh minta, misalnya kayak ada minuman kolaborasi sama artis yang dia suka gitu, Iya, iya. kita yang tahu, kok kamu nggak minta sih deh, teman-teman aku aja pada beli, nggak enak, takut minta kakak, kayak ada rasa kayak gitu untuk anak kelas 6 SD, kayak sampai kita kalau mau sesuatu please bilang aja, kita bisa kok. Kita Adanya bisa. mau beli apa sekarang? Mau beli apa sayang? Hah? Ini ada calon kakak ipar. Heeh. Itu juga Itu juga iya benar. Enggak, yang ini aja. Yang ini dulu kan pengenalan katanya. Kalau Gimana? kenalan tuh harus kalau ada namanya Brittany. Brittany. Nah, kan berarti tadi bisnis-bisnis yang sudah dijalankan itu untuk support keluarga, ya kan. Nah, gue mau nanya nih, ya kan, kalau ngomong masalah endorsement, endorsement bisnis juga dong. Betul, ya kan? sangat. Nah, penawaran endorsement itu pernah nggak sih ada yang aneh-aneh unik yang pernah masuk ke kalian penawarannya? Pernah nggak sih? Itu malah yang pertama kali Yang pertama kali di aneh endorse itu aneh, tapi karena ini gitu mungkin. karena apa namanya, karena ya mau nggak mau harus Iya, lumayan Harus ada terima. cuannya gitu kan. gitu. Pernah nggak sih ada kayak gitu? Mungkin lebih ke melawan idealisme diri sendiri sih. Jadi kayak misalnya skincare, tapi dia udah ada briefnya, berarti kan fake review kan. Oh, Kayak oke. dulu awal-awal tuh masih terima, cuma sekarang aku nggak terima karena aku pengen coba dulu. Does it really work on my face? Nanti misal kalau emang jelek, aku bilang aku nggak cocok, berarti mereka entah minta refund atau ya udah aku honest review aja ke teman-teman. Jadi kalau dulu masih nggak idealis karena maunya duit doang kan, tapi sekarang kayak ngerasa kalau misal false information kan juga dosanya gede banget kan, Iya, Kak, bohong iya, benar-benar. nanggung beban orang yang rusak mukanya karena kita, jadi kayak Iya, akhirnya jangan deh, gue harus Atau coba dipakai, dulu jadi iya busulan jadi muka iya lu kan. makanya akhirnya Bener, harus punya idealisme sendiri, saya sekarang jadi lebih milih-milih gitu, tapi dengan eksklusivitas itu malah red cardku naik, jadinya nggak murahan gitu loh yang datang-datang yang karena asal. betul Iya, iya, karena iya, orang iya, iya. think twice untuk aku, oh ya dia punya value nih, punya IOEO, jadi mereka ngehargain aku lebih lagi gitu. Oh, nice. Nah, kalau bahas soal bisnis juga nih, berarti kan kasarnya mulai dari nol nggak sih kalian ini? Kalau aku Iya sih, menurut karena aku dia- aku kembali lagi dari nol sih, karena benar-benar tiba-tiba hilang plak gitu, bukan yang kayak diajarin satu-satu ini enggak, ya udah. berarti Dan aku by the way perusahaan papa tuh masih konvensional gitu loh kak, nggak yang database-nya tuh baik tuh enggak, jadi database-nya masih kertas gambar setumpuk-tumpuk, kayak emang belum yang seproper itu. Jadi kakak literally mulai dari nol, ngajak orang-orang yang emang sekiranya sudah cukup digitalized gitu lah ya, udah tahu paham akan kemajuan, baru dia mulai dari nol, karena emang dia sempat mau sama orang lain tapi emang nggak cocok kan. Jadi kayak banyak trial and error-nya lah dia. Lu ingat gak ada salah satu podcaster terkenal yang dulunya tukang sulap, yang rambutnya sampai sini dulu. Tahu kan lu? Nah, dia kan bikin statement tuh di IG, di podcastnya dia bilang bahwa berprivilege. Kayaknya muntrat tuh tadi tuh kayaknya. Saking semangatnya gue. Berprivilege. Katanya kalau berprivilege itu nggak usah ngaku-ngaku mulai dari nol deh, katanya gitu. Nah, tapi kalian pernah dengar nggak itu? Pernah. Oh. Itu tapi jadi bahan omongan gak sih, kayak semua Nah, orang dari kaya. pandangan kalian deh, coba dari sudut. Ini balik lagi ya. Ini nggak ada yang namanya menyudutkan. Iya, benar. No, ini kita sharing knowledge. Jadi kalau orang baper boleh nonton di bagian pertama aja. Ya, Di pause sampai di sini. pause sampai sini, Di-pause, ya. nonton lagi di bagian pertama. Nanti move lagi. Nanti Sampai menit segini lu ulangin lagi. ulangin lagi supaya nambah viewers aja. Oke, gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana? I see privilege as a opportunity gitu loh kak. Jadi yaudah emang lo berprivilege, tapi kalau misalnya lo nggak bisa ambil opportunity itu sebaik mungkin, ya nggak ada hasilnya juga. I mean, a lot of people have money tapi they have no dignity, nggak ada yang punya integrity, nggak ada yang punya knowledge, nggak ada yang punya even education gitu. Tapi karena orang berprivilege itu mau untuk make something, change something, ya mereka akhirnya pakai privilege itu to do better gitu. Yang penting kan it's all about the motivation gak sih? Setuju sih, Rather men. than kalau motivasinya salah, ya hasilnya bakal jelek. Tapi Keren nih. entah apapun privilege dan sumber daya yang dia miliki, asal motivasinya untuk orang baik dan orang banyak, I think it's gonna do good to them gitu. Gile, keren anjir. Tuh buat takut dengerin ya.
Ya jadi Lu punya apa? privilege tapi lu nggak bisa. Iya banyak loh. Banyak yang malah perusahaannya Banyak banget hancur, temen ya gua, kan? orang kaya papanya tapi dia nggak mau belajar ya udah akhirnya dia jadi orang jalanan aja kayak nggak Semua balik lagi men, punya privilege tapi lu kayak cuman ibaratnya uang segunung Iya, tapi lu abis cuman lu kayak kerok aja, terus Jadinya habis nggak tanam lah. lagi pohonnya gitu Iya, kan. gitu Habis. loh. Tapi ini good angle sih maksud Iya, gua kita jadi see things tuh from other perspective gitu loh. asli dan benar. Nah, kalian pernah gak sih deep talk yang kayak gini sama papa mama? Wah gila, ini sih dia tuh suka banget ngomong di vlog sama papa, karena mereka teman berantem tapi saking emang cocoknya jadi sering berantem gitu loh kak. Iya, aku deket banget sama papa. Jadi emang kalau papa pergi tuh yang aku kehilangan ya aku nggak punya teman Ngobrol. cerita lagi. Dia tuh, wah dia tuh sangat terbuka itu, sewise itu, liberal banget. Terus Jadi enak iya. banget ngobrol sama dia tuh. Jadi Dia juga filosofi gitu loh anaknya. Jadi emang ngobrol sama dia tuh satu kalimat tapi meaningnya tuh bisa banyak banget gitu dan itu temanku juga setiap ngomong sama dia pasti amazed gitu kan emang Iya, seneng papa tuh lulusan SMA kak nggak kuliah ngerantau ke Bandung ke Bali jadi seniman kan seniman dulu kere kan itu apa image-nya gitu apa sih tapi kayak akhirnya stereotypingnya di situ. iya dengan life lessons yang dia bawa dari hidup merantau di mana-mana akhirnya terbentuklah seorang bapak saputra yang wise banget mungkin kalau Kak Echa pernah ketemu papa karismanya kerasa banget kan kak kayak emang aduh Oh, kenal sama kenal satu gereja dulu Oh, kamu gereja juga? Satu kampus nggak sih? Mingguan, kamu mingguan berarti ya? Oh, oke. ini satu SMA dulu sama Kak Echa Iya, aku satu SMA. Oh lu yang temen SMA-nya? Iya, aku nggak kelas Echa. Ini bagus. terus maksudnya apa? Enggak, dia bagus juga. Bagus. Enggak. Akan ada cerita lucu soal Caca, tapi nanti kita After lah ya. ya. Nanti akan ada cerita lucu kayak gitu. Nah, tadi kan sempat ngomong liberal nih. Iya. Nah, jadi liberal berarti kan pemikiran yang terbuka, open minded, freedom gitu. Nah, apakah itu yang membuat Bianca? Nah, apakah itu yang membuat Bianca menjadi sosok kalau di kampus ikut apa girl up, aktivis. Nah, aktivis apa feminisme. Nah, sebenarnya sorry ngomongnya itu sebenarnya feminis atau feminisme sih? Feminis itu kata benda, berarti kita orangnya Yang aktivisnya. Yang aktivisnya feminis, I'm a feminist. Tapi feminisme itu alirannya. Oh, genrenya ya berarti ya aliran. Ideologinya. benar, Ideologi. betul, betul. Ih, gila. Keren nih. Cocok kayaknya. Cocok ya. Cocok. Mana ya? Kamera boleh diarahin di situ aja. Gebi, saya sama Den Bagus boleh nanti kita ngobrol sendiri aja gitu ya. Nah, jadi apakah itu yang membuat akhirnya si siapa namanya? Bianca jadi ikut ke aktivitas feminis itu. Sampar sih, tapi emang ada sih mungkin kalau aku nggak lahir di keluarga yang seterbuka itu mungkin aku nggak mungkin setermotivasi itu ya untuk menggiatkan sebuah pergerakan gitu. Cuma emang Sampar juga aku hidup 3 perempuan, kalau misalnya kita nggak punya knowledge apa-apa tentang hak kita, mau kita ditindas sama orang, I mean kan kita kakak kerja gitu, punya klien yang lebih tinggi, istilahnya gendernya berlawanan, kan itu pasti akan ada kecenderungan untuk ditindas, untuk diopresi kan, jadi untuk memprevensi itu, akhirnya aku decided kayak gue harus belajar something yang bisa menguatkan fundamental gue as a woman, to know my rights, to know what I'm capable of, dan ternyata setelah aku belajar emang laki-laki dan perempuan ini setara gitu. Jadi akhirnya aku juga pernah ngebahas juga tentang sama papa tentang feminisme gitu. Cuma emang kalau beliau kan yang namanya baby boomers kan udah dari udah beda pasti pandangannya. Jadi dia liberal tapi masih baik perlu diskusi panjang gitu sama beliau. Cuma tetap aja it's a privilege nggak sih aku bisa ngobrolin tentang suatu hal yang liberal sama beliau aja itu udah jadi satu hal yang baik gitu. Jadi emang seterbuka itu sih. Nah, sebenarnya tadi dulu. Coba. Kan mungkin lu dari tadi ngomongin feminis. Ya. Kan? Sebenarnya feminisme sendiri tuh artinya apa sih? Oke, kalau dari yang aku belajar ya sebenarnya it's an subjective definition gitu loh. Jadi semua orang punya definisinya masing-masing. Cuma secara universal is a movement, sebuah pergerakan yang emang
pengen memperjuangkan kesetaraan antar gender tanpa melihat label apapun dalam berbagai aspek kayak ekonomi, sosial, hukum, and anything. Karena memang kan we live in a very patriarchy world yang sangat seksisme. Jadi opresi terhadap perempuan yang sering dianggap sebagai gender kedua, secondary gender, itu harus kita dorong, kita musnahkan gitu. It's very hard tapi emang banget karena emang it's apa ya, kayak merubah akar aja gitu loh Kak. Jadi emang harus grace rooted banget untuk bisa menyelesaikan benar. masalah Ibaratnya itu. fundamental tadi yang lu bilang kan, kayak udah Kartini men. RA Kartini coy. Masuk kan? Masuk. Kalau nggak ada dia lo sekarang bercewek cuman kecil, udah gede, beranak, udah Habis itu kerja domestik, jadi ibu rumah tangga, nggak boleh kuliah S2, S3, disuruh di rumah aja. Benar. Bener karena boring banget sih. iya ibaratnya ya itu gue sih kebayangnya gini men, kayak misalnya itu terjadi di mama gue lah ya. Iya benar. Kayak kasihan aja sih gitu ya. Nah Iya nggak sih? itu human ethics kan Kak, bisa merasakan peran perempuan tuh ngeliat dari orang terdekat aja gitu, dari mama, dari kakak lo, bayangin dia lo digituin, mereka digituin, what you gonna do, pasti you wanna do something about it kan. Jadi makanya sering banget kayak yang Nadiem Makarim menteri kita bilang kayak kalau lo mau lihat kasus kekerasan seksual udah bayangin anak lo aja, it's a simple mindset gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang dianggap terlalu liberal, dianggap terlalu ke kiri-kirian itu sebenarnya kita bisa see it from a very simple point of view gitu. Kayak ngeliat aja lo, ngeliat anak adik lo digituin, pasti bakal sakit hati dan you wanna do something gitu. Nah kalau lu tahu tuh kan bokap kan seniman ya dulu ya, berarti seninya adalah masuk juga ke tarik suara berarti ya? Ada nggak sih? Enggak sih, Tapi dia lebih kayak. langsung. Tapi pernah dengar nggak lagu wanita dijajah pria sejak dulu? Pernah dengar nggak? Jadi ada dulu, ada dijajah pria sejak dulu. By the way, for information, wanita tuh adalah sebutan yang salah tau. Iya betul. Aku ini belajar nih. di kuliah. Coba gimana nih? Ini seru Jadi nih. itu dulu Gimana? sebutan pas zaman sebelum Orde Baru kan, zaman yang masih Soekarno masih jadi pemimpin negara dan masih emang yang masih sangat post kolonialisme gitu. Itu emang wanita tuh bahasa Jawa wani ditata. Wani ditoto. Bisa diatur-atur. Jadi makanya aku sebenarnya nggak boleh nih disebut wanita, aku harus nyebut perempuan gitu. Jadi emang empu itu bisa banyak definition, entah perempuan yang punya vagina, perempuan yang enggak. Jadi emang definitionnya sangat luas. Jadi aku sangat dilarang untuk bilang wanita gitu. Jadi bilangnya apa? gitu. Perempuan aja. Perempuan. Oke. Bahkan seorang ibu pun walaupun suatu Perempuan, it's a perempuan. Yes. Kalau sekarang tuh kayaknya laki-laki dan perempuan, pria dan wanita pria gitu dan kan. wanita itu kan Iya. kayak udah Itu jadi yang pasangan pria sama gitu wanita. kan. Nah, oke terus Mungkin banyak yang mikir wanita tuh Iya, mungkin jadi banyak yang nggak tahu. perempuan dewasa tuh sebenarnya wanita Iya, gitu kan. betul. Itu malah justru definisi yang salah tuh ya. Iya, Wanita. berarti mulai sekarang kita Perempuan. karena itu zaman dulu ada sejarahnya. berarti. Betul. Oke. Nah, feminisme saat ini tuh campaign apa sih yang sedang benar-benar lagi digalakkan gitu? Oke, mungkin kita Sepengetahuan ya, Bianca. balik sedikit dulu kali ya. Kalau misalnya dulu kan pas kolonialisme itu kan orang mati-matian nih pengen melepaskan anak perempuannya dari perjodohan. Itu salah satu bentuk Siti hak, Nurbaya, iya, hak perempuan yang emang diusahakan pas masa kolonialisme. And then ada orde baru kan Kak, isinya kan paternalisme, kemudian juga kapitalisme di mana-mana karena emang sangat individualis banget kan pemimpin kita dulu. Akhirnya lahirnya reformasi yang sekarang emang lebih bisa terbuka dengan berbagai macam kesetaraan gender ini. Jadi emang kalau sekarang kita masuknya kan ke wave keempat ya, gelombang keempat feminisme. Udah gelombang keempat. Udah gelombang keempat. Udah kayak penerimaan murid baru. Iya kan? Gelombang ya. Dan itu bakal keep moving sampai itu. Cuma emang di sekarang ini yang lagi dimarahkan itu penggunaan sosial media. Jadi emang kan baik banget kan Kak campaign orang speak up tentang sosial harassment, kemudian juga orang ngebahas kayak dia sering dipukulin pacarnya dan lain Yang kayak sebagainya. kemarin tuh yang sampai meninggal. Iya, itu ya. serem banget. Anak UB loh itu. Iya, Itu emang sedih banget. Jadi emang peran sosial media juga sangat besar di fourth wave ini, di gelombang keempat, untuk bisa ngebuka pandangan orang kalau ternyata
kesetaraan gender itu adalah sebuah urgensi yang sangat urgent loh, we need to do something. Jadinya makanya di Fourth Wave ini banyak banget berbagai macam aktivis juga, kemudian juga banyak organisasi-organisasi yang NGO itu pakai sosial media, NGO, yes. sosial media untuk bisa menyuarakan hak-hak perempuan gitu. Oke. Gila ya, ternyata dari hal simpel aja yang Emang, Kak. kayak wanita aja gue baru tahu, Iya, ya kan. Terus gelombangnya udah yang keempat, ya kan. Dan It's ini a long story banget sih banget. tapi maksudnya perpindahan gelombang itu ada ininya nggak sih, kayak ini tahun berapa, ini tahun berapa? Oh, Jadi oke. memang kayak kalau yang pertama banget kan itu 1904-an lah itu yang Amerika pertama kali kasih hak perempuan untuk voting pemilu. Itu awal mulanya pergerakan feminisme. Nanti kemudian masuk lagi ke gelombang kedua interseksionalitas, kemudian juga gelombang ketiga yang lebih ke arah melawan kapitalisme gitu. Aku arahnya lebih ke yang gelombang ketiga sih sekarang. Gelombang ketiga. Itu berapa semester? Gelombang ketiga. Itu mah neriman masih baru. Ya. Aku mau jawab lagi Iya. Lo kayak mikir lo lagi. Omikron tau nggak? Udah gelombang keberapa nih? Salah. Oke, terus kan ini lu ngebahas feminisme, terus kayak mungkin agak sedikit balik ya, maksudnya lu kan sebagai yang apa di IG kan suka terima endorse tuh. Ya. Kadang netizen kan mulutnya nggak bisa diatur Banget tuh ya. Kak, banget Iya kan? Kak. Iya nggak sih? Iya. Nah, Gue sih itu nggak punya Suka- netizen sih. Suka ngomongnya tuh Banget sih. sering tuh ya. Iya, ada yang melecehkan ya kalau gue Iya, boleh paling ngomong. Iya, banyak sih tipikal netizen. Kayak pertama netizen yang memang arahnya social activism gitu. Jadi mereka ngerasa kehidupan glamourku tuh nggak cocok jadi aktivis. Itu ada loh. Jadi Berbanding terbalik iya, jadi kayaknya. kayak lo endorse-endorsean, terima duit, makan enak, jadi kayak lo nggak cocok jadi aktivis deh. Kayak aktivis harus susah deh. Jadi banyak pandangan-pandangan kayak gitu. Oh, Karena- harus nyangkut karena kehidupan lebih tuh ya, mecahin karena satu. iya, Iya. kan melihat hidup itu kayak kapitalis loh gitu, lawannya feminisme banget gitu. kan. Jadi kadang aku kayak sometimes there are some days yang aku kayak udah deh gue nggak bersuara dulu deh soal satu isu, nanti dulu. Ntar kalau misalnya emang udah reda tuh netizen kurang ajar, aku baru menyuarakan satu isu lagi. Cuma kalau emang kalau sexual harassment kayak udah makan tiap hari deh. Aduh, udah deh. Nah, kalau dari Gaby Sering nih. sering juga nggak Ya dapat yang Allah. seperti itu, yang ibaratnya netizen dengan Mulut kotor. Iya, yang waktu lahir nggak dicuci bidan mulutnya. Bener-bener. Fun fact ya, kan kalau di Instagram itu bisa kebaca ya, save-nya yang paling banyak, komen yang paling banyak, share-nya yang paling banyak. Dan itu foto aku yang paling banyak dikirim itu yang paling terbuka gitu loh. Jadi kayak Maksudnya gimana? padahal itu nggak terbuka, Mungkin bukan lagi di yang Bali, bukan yang ya. nah yang kayak gitu doang. Algoritma Kayak di Bali kita Instagram Oh, oke. itu bisa Ha, ha. kelihatan gitu loh Oke. di itunya Di pengaturannya tuh bisa dilihat. Oh, gitu. Jadi itu kayak behavior yang beda dari Nah, biasanya lo gitu loh Kak. Ketahuan kan siapa yang sering screen capture. Iya, jadi yang nge-share Ini sim-sim aja nih. Oh, iya iya. yang nge-save tuh bakal kelihatan gitu loh. Itu kelihatan Gue ngeliat gue ngeliat ke situ tuh, dia kayak aduh anjir ketahuan nih, gue bukan gue sih. Enggak, kita nggak nunjuk kok. Enggak, kita nggak nunjuk. hal simple deh. Misalnya endorse spot bra gitu, pasti tuh langsung rame banget. Iya, betul. Bisa viewersku biasanya 5.000, bisa hari itu 7.000 karena emang orang nyari bagian terbuka dari perempuan gitu loh, buat jadiin objek. They see it, they enjoy it, terus they share it to other people. Jadi Gini emang- men, gue mau kasih tahu sesuatu hal nih. Kayaknya ada website yang lebih pas deh buat orang-orang kayak gitu ya. Iya nggak apa sih? tuh? Iya sih Kak. Iya Nah, kan? Harus sekalian aku tuh sering aja. Ya bilang sekalian kayak, aja gitu ya kan, kayak, nggak yaudah, usah. tinggal tonton aja, Iya don't see us gitu. men, Karena gitu. Formatnya juga udah bagus, nggak 3GP gitu loh. MP4 ya? MP4, ya kan? Tahu lah, zaman belum punya kegiatan yang positif gitu. Iya, bener. Sekarang udah positif banget gitu loh. Udah berapa bulan? bersih. Setahun maksudnya men, mainlah. Gua nggak bisa balas ya tuh ya. Coba lihat history lihat ya. Janganlah. Itu another story kalau VPN-nya yang. berbayar. Ah, kenapa sok? VPN-nya berbayar. Oh, yang gratis. Gua yang Gratisan. pakai Opera Mini. Enggak, ini kenalnya deket banget nih. Paham nih. Ya jadi oke, menurut Bianca ya, tapi ini kalau Gaby juga mau menyampaikan juga boleh. Feminisme di tahun 2022 itu dampaknya sudah berasa kah atau masih perlu gebrakan lagi?
Jadi sebagai seorang aktivis tuh penting dari awal untuk selalu jadi optimis gitu Kak, nggak boleh skeptis karena memang hidup sebagai perempuan secondary gender gitu loh kasarannya, hidup di negara yang masih sangat konservatif, masih sangat patriarki banget, itu susah untuk dapat movement seperti negara-negara liberal, negara-negara sekuler kan emang orangnya ya udah individualisme, jadi apa ya, individual right tuh lebih gampang dicapai daripada di Indonesia yang segala hal masih diatur sama orang, pemerintah dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kerasa udah sih tentu aja aku yakin usaha nggak pernah mengkhianati hasil. Oh iya, amin, amin. Itu aku percaya banget. Jadi Haleluya. walaupun itu adalah sebuah movement yang perlahan-lahan progresnya, tapi at least it's change something, menyelamatkan banyak perempuan, kemudian banyak korban-korban pelecehan seksual, banyak yang speak up dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa Iya, itu. nggak bisa Itu. kita lihat ini as a whole picture gitu. Kita nggak bisa ngeliat itu kayak masih banyak yang teropresi, tapi let's say harus keep optimis untuk bisa ngelihat kayak oh ya, at least what I've done has changed something gitu. Pelan-pelan. Karena emang kalau untuk mencapai equality kan kesetaraan tuh ada equity dulu Kak. Oh iya, benar. Jadi emang everything has a step gitu loh, nggak bisa langsung jadi gitu, nggak bisa. Jadi emang it's a part of the process. Jangan kemudian jadi skeptis, tapi tetap semangat aja gitu untuk bisa pada akhirnya entah kapan kita bisa mencapai gender equality gitu. Bener banget sih, aku sosial media tuh bener-bener punya peran Bantu. penting banget. Jadi aku juga melukis di tahun-tahun belakangan ini 2021 karena udah mulai banyak nih korban-korban seksual harassment yang speak up di sosial media tuh udah lumayan banyak banget. Jadi aku nggak sedikit juga dapat seksual harassment, dan akhirnya aku juga berani pada tahun-tahun belakangan ini untuk menyuarakan, untuk speak up apa yang Lewat terjadi lukisan. sama aku lewat lukisan aku gitu. Ya kayak gitu sih menurut aku akhir-akhir ini lumayan Advance banget, iya, advance betul. banget. Itu emang dia punya lukisan Kak, kayak lukisannya abstrak tapi it tells a story gitu, kayak dia pernah dilecehkan, ada gambar vagina, jadi emang nanti dilihat di Instagram dia. Boleh. Nanti iya, ini kan merah ada- warna tuh merah hitam filosofi yang ngegambarin masing-masing kayak darkness, kalau emang itu penderitaan perempuan gitu loh. Jadi memang it has a deep meaning, dan itu emang rame banget ya Kak, Iya, sampai live art show dan lain sebagainya, karena emang it's inspired a lot of people, a lot of women yang pada akhirnya mereka kayak wah gila, emang it's time untuk perempuan tuh nggak diem gitu, untuk akhirnya bisa ngomong. Akhirnya semenjak yang masalah yang tadi kakak bilang yang banyak yang speak up dan lain sebagainya, kan itu jadi sebuah momentum gitu loh untuk para perempuan jadi backup one another untuk speak up. Kayak dari 6 bulan belakangan ada kali 100 Oh iya, kasus, benar-benar. 100 kasus tuh banyak banget. Terakhir mau dekat-dekat 2021 mau ditutup wah, itu kan. gila, itu banyak banget. Banyak ya. banget tuh kasus. Itu orang lah tuh as a pittiness, tapi aku sebagai aktivis aku lihat tuh sebagai sebuah berkah gitu. Akhirnya lo ngomong juga. ya. Benar-benar. News bisa di blow Iya, up gitu akhirnya kan, blow media up, mulai melek nih Iya. orang-orangnya kan. Dan yang paling jadi PR adalah gimana kita menangani psikologi korban itu kan nggak gampang. Jadi emang setelah speak up tuh masih banyak banget Banyak lagi advokasi yang harus step-step yang dilakukan berikutnya. sampai dia akhirnya benar heal, benar sembuh gitu. Oke. Nah, jadi tadi kita udah ngobrol panjang lebar ya tentang gimana menjadi kepala keluarga, ya kan? Seorang Gaby jadi bis- kepala keluarga gimana, strugglingnya gimana, sampai ke Bianca ngomongin tentang feminisme sendiri. Jadi kita beri tepuk tangan dulu dong buat dua strong women. You guys, apa kali begini? Ini apa nih? You guys rock. You guys rock gitu ya. Jadi Ada sedikit quote gitu ya. oh iya, quotes dulu, bener dari kalian berdua. Untuk Dari aku dulu kali ya. boleh. Living as a woman di dunia patriarki ini, kita harus bisa sadar sih kalau misalnya kita punya value, punya worth yang sama berharganya. Begitupun juga laki-laki juga harus sadar mereka juga sama-sama kuat dengan kita. Jadi yang penting mindsetnya adalah sesama gender tuh sadar kalau kita adalah setara gitu. Jadi ketika membahas feminisme, it's not about fighting laki-laki tuh enggak, tapi gimana kita mewakili semua gender yang spektrumnya luas banget untuk pada akhirnya bisa sama-sama setara as a human being, dan pada akhirnya kita bisa hidup harmonis satu sama lain tanpa harus melihat gender dan juga stereotip yang ada di
label gender itu. Memanusiakan manusia. Betul itu Kak, simple banget. Oh sama, boleh satu lagi? Wah, boleh. Dua lagi juga boleh penumpang. Panjang waktu itu. Ya mungkin kan ini kita ngasih tahu ke teman-teman nih kalau misalnya jadi perempuan tuh mandiri, harus jadi itu sebenarnya itu bukan kunci utama feminisme sih Kak. Tapi living as a woman tuh harus punya choice. Entah lo mau jadi ibu rumah tangga itu juga baik. Entah lo mau jadi pekerja keras nggak nikah tuh juga baik. Entah lo mau nikah nggak punya anak. Jadi yang feminisme Indonesia suarakan adalah gimana caranya perempuan bisa punya pilihan untuk hidup. Lo mau jadi trophy wife, jadi istri menteri silahkan hidup enak. Tapi jangan sampai lo juga lupa kalau misalnya ada kaum marginal yang butuh pertolongan. Banyak juga orang-orang perempuan yang emang ternyata nggak bisa hidup bahagia kalau dinikahkan. Jadi pengennya sendiri. Jadi emang it's a choice dan semua orang harus bisa menghargai pilihan itu. Nice. Kalau dari Gaby? Nggak ada aku Kak, makanya. Udah lah gitu aja Kak. Diwakilin. Enggak. Ya tadi juga udah dua kan ya? Udah dua kan ya? Dua. Ya, jadi sebenarnya punyanya Nggak Gaby. bersiapa. Gaby. Ngomongin aja. Gak apa-apa. Oke, kita tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi semoga pembahasan kita di Pillow Talk ini ya Seru. bisa menjadi inspirasi dan juga bisa menjadi motivasi khususnya buat teman-teman di luar sana ya. Yuk ya. Mungkin punya kisah yang sama gitu kan. Jadi sebenarnya lu jalan aja hidup ini, lu kerjain, lu pasti lu harus optimis tadi. Benar. Semangat aja dulu. Pasti bisa hidup. Gitu. Oh iya, jangan lupa Jangan lupa untuk juga. komen, like dan subscribe Kita sudah sampai di akhir acara ya kan? Sebelum itu juga jangan lupa untuk Oh iya, follow follow Instagramnya Gaby dari Dianka. Ya, follow dong. Follow ya, please ya. Kalau mau ada yang endorse pun juga boleh. Boleh. Ininya? Aku di @GabyBSaputra. Nanti ada tulisannya Oh, ya. di sebelah sono. Udah gini. Ada. Aku di GabyBSaputra. Kalau aku di @BNCBS. BNCBS. Gaby Follow ya nanti. Saputra, BN. Follow tadi lu denger nggak tuh? Follow katanya. DM boleh nggak DM? Oke, terima kasih Gaby dan Bianca sudah Sama-sama. hadir Aku yang di makasih. episode perdana Tembak ya, tempat ngobrolan koperasi. Sukses selalu. Thank you banget. Jangan bosan-bosan kalau misalnya ada kesempatan berikutnya kita bisa Of course. datang lagi ke sini ngobrol lagi Dan ya. kita juga minta maaf kalau ada salah-salah kata. Iya, sorry banget Ya, kalau sorry ada. banget kalau ada Yang salah. suka, kita minta maaf. Oke, mungkin gitu aja. Tadi udah sampein yang subscribe, like, Udah. udah. Jangan lupa ya Sekali guys. lagi aja lah biar ini Ya, ya. biar terakhir ya. Udah, nggak usah di-cut. Jadi ulangin sekali lagi lu, gantian lah. Subscribe, like, share, komen, follow. Kemana sih? Situ ya. Subscribe, like, share, komen, follow. Ya. Udah itu aja. Jangan lupa. Lakuin semua. Nyalain loncengnya juga biar bunyi. Oh, neng gitu ya. Oke. Sampai jumpa. Di podcast tembak yang selanjutnya, Saya Ino Dio. Saya Gaby. Saya Bianca pamit. undur diri. Bye bye.